So guys, ini adalah perbedaan aku. Ini ada foto aku 74 kilo dan ini sekarang aku di 62 kilo. Sebenarnya aku masih pengen nurunin ke 50 kilo atau 48 kilo. So buat kalian yang hobi diet gitu, kalian bisa subscribe channel aku, like dan komen. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan share tentang tips diet yang aku jalani sampai aku bisa turun 10 kilo lebih, bahkan 10 kilo lebih. Jadi aku mau cerita dulu kayak flashback dulu. Di tahun 2022 aku tuh stuck banget di angka 74. Bener-bener aku tuh bener-bener stuck banget di angka 74 sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bulan Agustus aku itu 72. Dan aku tuh bener-bener gak percaya diri banget sama berat badan aku yang super duper over banget. Karena by the way tinggi aku itu adalah 153 di berat badan yang 74 atau 72 itu adalah obesitas, benar-benar obesitas yang tingkat tinggi gitu. Dan sekarang aku udah turun, alhamdulillah berat badannya turun jadi 62. Berarti kalau di total aku tuh hampir turunin berat badan 12 kilo dari misalkan dari 74 ke 62 itu kan hampir turun 12 kilo kan. Nah jadi aku total udah turun 12 kilo dengan tips menu diet dan makan yang aku bakalan kasih tahu di video ini. Stay tune, langsung aja kita ke tipsnya. Oke, yang pertama adalah nuk itu apa? Yang pertama niat, usaha, dan konsisten. Kalau misalkan tanpa nuk itu versi aku ya, maksud aku tanpa nuk ini kalian tuh nggak akan bisa berhasil dietnya, apalagi kalau misalkan kalian setengah niatnya. Jadi benar-benar harus niatin untuk kalian bisa turun mencapai target yang kalian inginkan. Aku kenapa bisa berhasil? Karena aku niat banget, karena aku mau wisudaan waktu itu. Jadi aku ngejar wisuda itu badannya harus kayak bagus, kayak minimal angka 60-an lah, dan alhamdulillah tercapai dong. Nah jadi harus niat banget, penuh konsisten dan juga usaha, karena diet itu butuh usahanya itu dari berbagai aspek, dari usaha fisik, olahraga, jalan kaki, jogging, usaha materi, beli makanan diet, beli makanan sehat, itu kan kayak perlu duit yang gak sedikit gitu. Terus juga dari usaha banyak, pokoknya berbagai macam usaha harus kalian kerahkan untuk agar kalian itu bisa berhasil untuk menurunkan berat badan. Dan konsisten, jadi kalian harus setiap hari kayak konsisten gitu. Kalau misalkan kalian satu hari nggak konsisten, itu tuh bakalan kacau kesananya. Jadi kalau misalkan kalian mau cheat juga atau kayak pengen makanan yang harusnya nggak boleh buat diet, kalian itu bisa kayak ambil opsi atau ambil pilihan atau ambil keputusan untuk berolahraga atau melakukan kegiatan yang berat-berat gitu. Jadi kalorinya itu bisa terbakar melalui kegiatan tersebut gitu. Dan yang kedua adalah atur pola makan. Pola makan apa? Yang pola makan versi aku, yang pas aku diet itu, pertama sarapan itu aku cuman minum kopi Nescafe klasik tanpa gula, tanpa creamer, tanpa susu. Jadi bener-bener kopi Nescafe yang murni, karena itu tuh kopi Nescafe tuh bagus banget untuk meningkatkan metabolisme tubuh, dan dia juga kan kayak bikin jantung berdebar-debar gitu. Dan itu tuh kalau misalkan jantung kita tuh kayak berdebar gitu, kayak olahraga tuh, kalau olahraga kan kayak jantung kita berdebar-debar gitu. Nah itu tuh kalorinya itu dibakar oleh si jantung kita. Jadi kayak jantung kita tuh bekerja gitu. Ketika jantung kita bekerja, dia itu akan membakar kalori lebih tinggi daripada jantung di saat kondisi normal. Lanjut, aku sarapan cuman kopi doang. Kadang aku pakai buah, tapi jarang banget. Kalau buah apa yang aku suka makan itu tuh buah nanas tuh aku suka banget, nanas. Terus juga buah semangka. Terus juga buah apa lagi ya, aku tuh jarang makan buah yang banyak gitu. Oh, apel itu aku pagi biasanya itu buah itu, tapi jarang. Oh ya, satu lagi kiwi, itu juga bagus buat diet gitu. Yang ketiga adalah makan siang.
Untuk makan siang aku hanya makan lauknya aja. Kalau misalkan mau pakai nasi, itu nasinya bener-bener kayak dikit banget, kayak cuman dikit banget gitu. Tapi ini tuh efeknya tuh ada gitu, maksudnya bisa menurunkan berat badan gitu. Lauknya itu apa sih kak gitu kan pertanyaannya. Lauknya itu adalah yang pertama protein hewani. Always protein hewani, kayak bagus banget diet itu pakai protein hewani, karena protein hewani itu berfungsi ketika masuk ke dalam tubuh kita, dia itu akan memberikan makan otot kita. Ketika otot kita diberi makan, artinya nanti otot kita itu akan bekerja lebih maksimal, lebih produktif lah ya. Terus juga dengan protein hewani tentunya dia itu bisa membakar lemak melalui otot yang sedang bekerja itu. Terus juga bisa pakai protein nabati kayak tahu, tempe, keju kayak gitu-gitu, susu kayak gitu-gitu. Terus susu termasuk hewani sih, soalnya kan dari hewan ya. Terus juga aku makan karbohidrat yang kompleks ya, jangan yang simplex. Kompleks itu maksudnya itu adalah karbohidrat yang dia itu bisa diuraikan untuk energinya itu jangka panjang, jadi nggak langsung membentuk cadangan energi atau cadangan lemak. Jadi yang karbohidrat yang kompleks itu yang sehat-sehat, kayak misalkan contohnya itu adalah buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, terus juga sayur-sayuran. Itu penting banget, sayur-sayuran itu termasuk karbohidrat yang kompleks yang sehat banget buat diet. Terus juga nasi merah, gandum. Sebenarnya nasi putih itu boleh sih kalian konsumsi, tapi ditakar gitu, di porsi, jadi kira-kira, jadi jangan kalap sampai banyak semetuk gitu nasinya, karena itu bakalan bikin kalian menggendut. Oke, lanjut, itu makan siang. Terus juga aku tuh lebih sering makan telur guys. Itu telur, apalagi telur rebus itu cepet banget untuk menurunkan berat badan. Bener-bener cepet banget kalian langsingnya kalau misalkan kalian makan telur rebus dibandingkan telur dadar. Kalau telur dadar itu kan pakai minyak. Kenapa pakai minyak itu nggak disarankan untuk diet? Karena minyak itu mengandung kalori yang lumayan tinggi. Ketika kalorinya tinggi, maka berat badan kita akan naik, karena dia itu menyimpan cadangan energi atau kalori yang tidak terpakai itu jadi cadangan lemak, akhirnya menimbulkan lemak di tubuh kita. Jadi kayak gitu. Jadi pedoman diet aku tuh kalori defisit, jadi kalorinya tuh dipotong dari kalori harian seharusnya. Dan manusia itu berbeda-beda kalorinya. Jadi kalau misalkan aku kan tingginya 153, terus berat badannya sekarang 62, itu tuh kayak beda gitu kebutuhan kalorinya. Ketika aku berat badannya 74, itu beda lagi kebutuhan kalorinya. Jadi kalian bisa tahu kebutuhan kalori kalian di Fat Secret atau aplikasi lainnya. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah kurangi makanan manis. Ini work banget di aku, bekerja banget di aku. Ketika aku mengurangi makanan manis, itu tuh benar-benar cepet banget menurunkan berat badan aku. Karena dengan mengurangi makanan manis, kita tuh akan membuat tubuh kita itu kayak mencari cadangan lemak gitu, mencari cadangan lemak yang harus dijadikan sebuah energi gitu, harus dijadikan sebuah energi. Artinya si lemak kita itu tuh bakalan dibakar ketika kita kekurangan yang namanya gula, apalagi gula yang, kan gula tuh ada yang sehat, ada yang jahat. Jadi kalian kurangin gula yang jahatnya. Yang jahatnya itu kayak gula pasir, itu tuh kayak nggak bermanfaat banget buat tubuh, nggak ada kontribusi apapun buat tubuh, nggak ada gizinya buat tubuh. Jadi gula pasir itu menurut aku harus kalian hindari banget. Apalagi kue-kuehan, cake atau sejenisnya, cemilan-cemilan manis, itu tuh kayak kurangin aja. Kalau misalkan kalian pengen yang manis, kalian tuh bisa konsumsi buah. Itu tuh lebih gula yang lebih alami dan lebih sehat. Tapi walaupun gulanya itu sehat dan alami, itu tuh tetap harus dibatasin. Karena aku udah bikin video kalau misalkan wanita dan pria itu kayak ada gitu, apa sih, batasan asupan gulanya. Kayak misalkan kalau pria itu 9 sendok atau setara dengan 36,5 gram, dan juga wanita itu dibatasin 6 sendok atau setara dengan 25 gram gula pasir. Jadi dibatasin karena gula itu kayak bisa menimbulkan penyakit dan dia itu nggak bagus buat pankreas. Tadi aku baru scroll TikTok dan lihat katanya kalau gula itu nggak bagus buat pankreas. Koreksi kalau aku salah. Dan itu adalah tips yang ketiga. Lanjut tips yang keempat. Tips
yang keempat adalah olahraga atau jalan kaki sih. Kalau misalkan tunggu. Lanjut ke tips yang keempat. Tips yang keempat adalah olahraga jalan kaki atau bergerak. Jadi olahraga itu penting banget untuk diet. Kalau misalkan kalian mageran seperti diri saya, kalian bisa lakuin jalan kaki atau bergerak lebih aktif gitu. Karena dengan pergerakan atau olahraga itu bisa membuat tubuh kalian itu kayak membakar kalori lebih tinggi dibandingkan kalori seperti biasanya. Apalagi kalau cuma rebahan itu tuh kayak. Jadi kalau misalkan kalian itu lagi diet, usahain gitu kalian tuh jalan kaki kayak 30 menit aja gitu. Itu tuh udah lumayan membakar beberapa kalori. Terus juga misalkan kalian olahraga lebih bagus kayak misalkan ke gym atau misalkan senam atau misalkan kayak workout kayak gitu-gitu, itu lebih bagus lagi malah. Terus juga bergerak kayak misalkan bergeraknya itu kayak mengerjakan pekerjaan rumah, lalu juga menyapu, mengepel, mencuci, itu juga bergerak yang menurut aku gerakannya aktif gitu. Dan itu efektif untuk membakar lemak atau membakar kalori di tubuh kalian. Nah, segitu dulu video dari aku. Jadi aku cuma bisa ngasih 4 tips yang aku peragain selama aku diet turun 12 kilo ya. Iya gak sih? Ya, total 12 kilo aku turun. Itu dia tips yang bisa aku kasih ke kalian. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan. See you di my next video. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh ya, ini enggak jadi.